Halo, selamat pagi Mas Yoga, Mas Yogi. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas dan juga video dapat terlihat dengan baik? Selamat pagi, untuk suara dan video terlihat dan terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, acara pagi ini kita mulai. Selamat pagi Ibu dan Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang menyempatkan hadir kembali untuk mengikuti salah satu program kami, yaitu Spektroskopi School, di mana program ini merupakan bagian dari The Nexus Academy. Semoga Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang tetap baik, tetap utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semoga juga kondisi dunia menjadi lebih baik, semua konflik-konflik yang terjadi semoga cepat damai dan juga selesai seperti konflik Israel Palestina, Israel Iran, kemudian Ukraina dan juga Rusia, Pakistan, India, dan mungkin berbagai konflik-konflik di perbatasan. Semoga dunia menjadi lebih baik. Baik, hari ini kita sudah menginjak ke pertemuan yang ke-14, di mana hari ini kita akan membahas salah satu teknik spektroskopi yang lain yang kita kenal sebagai ultraviolet photoelectron spektroskopi atau ultraviolet photoelectron spektroskopi yang biasa kita persingkat sebagai UVS. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas X-ray photoelectron spektroskopi. Jadi sebetulnya ini merupakan single instrumen, di mana single instrumen ini bisa memiliki kemampuan baik itu X-ray photoelectron spektroskopi dan juga ultraviolet photoelectron spektroskopi. Tinggal diganti sumbernya saja dari X-ray menjadi UV untuk mengenerate fenomena photoelectric effect. Tentunya tekniknya ada beberapa kelebihan dibandingkan dengan XPS. Terkait dengan program Spectroscopy School, jadi kita sudah membahas Nuclear Magnetic Resonance atau NMR, Electron Spin Resonance atau ESR atau Electron Paramagnetic Resonance. Kemudian sudah membahas juga UVP Spectrophotometer, Photoluminescence Spectroscopy, Transient Absorption Spectroscopy atau TAS. Kemudian NIR Spectroscopy atau Near Spectroscopy. Kemudian kita sudah membahas juga infrared spektroskopi, IR spektroskopi dengan salah satu teknik mengolah sinyal yaitu Fourier transform yang kita kenal sebagai FTIR spektroskopi. Kemudian kita sudah membahas Raman spektroskopi, elastic light scattering spektroskopi, atomic fluorescence spektroskopi atau AFS. Kemudian ada laser induced breakdown spektroskopi atau biasa kita kenal sebagai LIBS. Kemudian juga sudah membahas X-ray fluorescent, XRF spektroskopi. Jadi setelah fenomena photoelectric effect, secondary process, ini ada namanya X-ray fluorescent. Jadi spektroskopinya dikenal sebagai X-ray fluorescent spektroskopi atau XRF. Kemudian kita sudah membahas X-ray photoelectron spektroskopi, XPS. Yang hari ini kita akan membahas UV photoelectron spektroskopi UVS. Dan tentunya masih banyak lagi topik-topik pembahasan yang akan kita bahas di pertemuan Spektroskopi School. Terkait dengan program ini, kita sudah menyediakan 3 trofi. Jadi kita tunggu dari institusi mana atau peserta mana yang berhasil membawa trofi Spektroskopi School, di mana trofi tersebut kita akan berikan kepada peserta yang memenangkan di peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Dari sisi karena nanti di pertengahan Desember kita akan melakukan ujian final, ujian online. Jadi jika para peserta memperoleh nilai terbaik
nanti akan diberikan trofi 1, 2, dan 3. Kemudian tentunya ada hadiah yang menarik juga dari kami. Selain itu juga ada sertifikat bagi para peserta yang mengikuti Spektroskopi School ini dan mengikuti ujian online, kemudian bisa menyelesaikan jawaban, menyelesaikan soal, dan melewati 70% menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan diberikan sertifikat. Di mana sertifikatnya di sana sudah ada berbagai detail mengenai topik yang diikuti beserta total jam yang diikutinya. Jika Ibu dan Bapak yang belum bergabung di WhatsApp Group, karena kami sekarang meminimalkan pengiriman email melalui email, informasi melalui email, karena dikhawatirkan, karena kebijakan perusahaan kami, dikhawatirkan terlalu banyak mengirim email, itu seperti spam. Jadi mohon maaf jika sekarang kita jarang sekali mengirimkan email, namun Ibu dan Bapak, jika Ibu dan Bapak ingin selalu mengikuti terkait dengan webinar Spektroskopi School, silahkan gabung di WhatsApp group kita. Kita ada 2 WhatsApp group. Yang pertama Spektroskopi School, silahkan pindai itu di barcode yang tampil di layar. Kemudian juga ada webinar series, silahkan juga pindai itu di barcode di layar. Oke, hari ini kita akan membahas sekilas terkait dengan elektromagnetik dan juga spektroskopi, singkat saja karena sering kita bahas, kita ulang-ulang. Kemudian kita masuk ke foto elektron spektroskopi atau phase secara general karena bisa mengcover baik itu XPS dan juga UVS. Kemudian kita masuk lebih detail terkait dengan ultraviolet foto elektron spektroskopi atau UPS. Ada aplikasi, kemudian ada kuis, walaupun kuis ini tidak berhadiah tentunya gitu untuk Spektroskopi School. Kita ada beberapa pertanyaan mungkin untuk merefresh kembali apa yang sudah disampaikan. Seperti yang kita sudah ketahui, electromagnetic radiation memiliki spektrum lebar. Spektrum lebar dimulai dari gamma ray, X-ray, ultraviolet, visible, infrared, microwave, dan juga radio. Di mana panjang gelombangnya, gamma ray itu memiliki panjang gelombang terpendek dibandingkan spektrum elektromagnetik yang lain. Kemudian juga jika kita amati dari sisi frekuensinya, maka gamma ray akan memiliki frekuensi paling tinggi dibandingkan X-ray, UV, visible, inframerah, microwave, dan juga gelombang radio. Terkait dengan UV merupakan spektrum di kawasan elektromagnetik. Walaupun demikian, tentunya kita bisa membagi kawasan-kawasan UV tersebut menjadi lebih spesifik. Contohnya, ada tipe UVA atau near UV, kemungkinan sekitar panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer. Atau kalau kita konversi ke energi fotonnya dalam satuan elektron volt, ini setara dengan 3,1 sampai 3,94 elektron volt. Sedangkan ada tipe UV yang lain, UVB, di mana panjang gelombangnya 280 sampai 315 nanometer atau fotonnya, energi fotonnya, satu fotonnya 3,94 sampai 4,43 elektron volt. Kemudian ada UVC di mana wavelength range-nya itu dari 100 sampai 280 nanometer atau dari sisi energi satu fotonnya ini setara dengan 4,43 sampai 12,4 elektron volt. Nah, ada juga UV yang memiliki energi lebih tinggi yaitu VUV atau vacuum UV di mana kurang lebih dari 100 sampai 200 nanometer. Kenapa disebut vacuum UV? Karena memang untuk menggunakan UV ini dibutuhkan contohnya spektrometer atau sistem yang memiliki tekanan atmosfer rendah atau sangat vacuum. Di mana energi satu foton ini setara dengan 6,2 sampai 12,4 elektron volt.
Dan yang terakhir ada ekstrim UV atau EUV, ini 10 sampai 121 nanometer. Ya 10,2 sampai 124 elektron volt. Tentunya setelah ekstrim UV di sini berarti ada X-ray gitu ya, ada di kawasan X-ray. Baik itu soft X-ray dulu, kemudian ada hard X-ray. Nah, hari ini untuk teknologi UPS kita akan menggunakan UV dengan energi tentunya yang lebih energetik dibandingkan dari UVA, UVB, dan UVC, yaitu VUV, either VUV atau EUV gitu ya. Secara singkat, bagaimana cara kita mengkonversi dari panjang gelombang ke foton energi dalam satuan elektron volt? Kita bisa muter-muter boleh gitu ya, dengan menggunakan E sama dengan H persamaan Planck, E sama dengan H, konstanta Planck dikali frekuensinya, frekuensi dirubah jadi C dibagi lambda. Kemudian dari sana, setelah satuan dalam SI, kemudian dirubah ke elektron volt, di mana 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19, yaitu muatan elektron dikali 1 potensial, berarti sama dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule. Atau untuk mudahnya kita bisa gunakan persamaan ketika kita ingin menentukan energi foton dalam satuan elektron volt dan diketahui panjang gelombangnya, kita gunakan persamaan ini. Jadi 1240 dibagi panjang gelombang foton dalam satuan nanometer. Sebagai contoh di sini, ketika kita memiliki VUV photon has a wavelength of 150 nanometers, jadi kita memiliki foton di kawasan VUV dengan panjang gelombang 150 nanometer, berapakah energi dalam elektron volt? Jadi kalau kita ingin panjang, berarti energi sama dengan H dikali frekuensinya. Atau H dikali C dibagi panjang gelombang, yang untuk kasus ini kita bisa peroleh energi satu foton dengan panjang gelombang 150 nanometer ini sama dengan 1,324 kali 10 pangkat minus 18 joule. Dan kemudian kita tahu bahwa 1 elektron volt sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule, artinya energi satu foton dengan panjang gelombang 150 nanometer yang berada di kawasan VUV ini sama dengan 8,24 elektron volt. Atau kita bisa gunakan yang tadi, langsung energi foton dalam elektron volt sama dengan 1240 dibagi panjang gelombangnya langsung. Kita juga sudah membahas terkait dengan elektromagnetik spektrum, kita bisa analogikan sebagai peluru, kemudian kita interaksikan dengan materi, maka akan terjadi berbagai efek seperti nuclear spin transition di NMR dan juga electron spin transition, tentunya dengan penambahan electric field, external electric field, medan magnet dari luar. Kemudian electronic transition, dan hari ini kita akan secara general, ini fenomenanya disebut ionization. Artinya elektron akan tertendang keluar dari ikatan atomnya. Terkait dengan electromagnetic radiation dan juga fenomena serta spektroskopi, jadi elektromagnetik kita sudah mengetahui ada spektrum elektromagnetik dari radio sampai sinar gamma, kemudian berbagai fenomenanya dan juga spektroskopinya. Oke, saya tidak bahas lagi terkait ini karena sering kita tampilkan. Oke. Nah, kita masuk ke fotoelektron spektroskopi sebagai pengingat kembali karena kita juga sudah membahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan XPS. Jadi fotoelektron spektroskopi atau biasa kita kenal sebagai PES ini merupakan instrumen, analytical instrument yang digunakan tentunya untuk mempelajari elektronik struktur. Struktur elektronik baik di atom, molekul, solid, dan lainnya. Yang pada intinya teknik ini adalah teknik yang mengukur energi kinetik dari elektron ketika si elektron itu
terijek atau keluar gitu ya dari sampelnya, entah itu di level unsur, atom, molekul dan lainnya. Teknologi phase atau fenomena ini teknologi ini merupakan teknologi yang berdasarkan photoelectric effect, di mana photoelectric effect yang dijelaskan secara lengkap oleh Albert Einstein terkait fenomenanya pada tahun 1905, di mana ketika materi ini diradiasi, disinari dengan foton, baik itu X-ray dan juga UV, maka pada frekuensi tertentu, jadi elektron pada foton dengan frekuensi tertentu, tentunya tergantung dari materialsnya, akan teremit, akan keluar. Kemudian persamaan yang terkenal secara komplitnya, jadi energi foton H nu atau kinetik energi kinetik atau energi kinetik elektron yang teremisikan, yang keluar gitu ya, sama dengan energi foton yang datang dikurangi dengan work function. Nah, untuk phase ini lebih lengkap karena kita juga mempelajari ada binding energy, maka untuk phase binding energi sama dengan energi foton yang kita berikan dikurangi energi kinetik elektron ketika dia keluar gitu ya dari material, dari surface-nya, kemudian dikurangi work function-nya. Atau kita juga bisa melihat bahwa energi foton yang kita berikan sama dengan binding energi ditambah kinetik energi ditambah work function-nya. Terkait dengan fotoelektron spektroskopi, tipenya banyak. Jadi yang pertama ada yang dikenal sebagai XPS, X-ray photoelectron spectroscopy, di mana energi foton yang kita berikan ini kurang lebih di 1 sampai 1,5 kilo elektron volt. Di mana tentunya teknologi ini adalah teknologi yang memprobe atau mempelajari terkait dengan elektronik di core level. Jadi di level dalam gitu ya, mulai dari orbit K, L, M dan seterusnya. Dari dari orbital misalkan 1s, 2s, 2d dan lainnya. Tentunya dengan menggunakan XPS kita bisa memperoleh informasi seperti elemental identity. Contohnya misalkan unsur apa saja yang ada di sampel, karena XPS bisa mendeteksi dari nomor atom, mungkin kalau hidrogen tidak bisa, helium agak susah, mungkin di nomor atom 3 gitu ya, dimulai nomor atom 3. Kemudian juga bisa mempelajari terkait state oxidation, chemical bondings, tentunya kalau dibandingkan dengan XRF atau teknik elemental yang lain, XPS memberikan nilai lebih terkait dengan elemental, bukan hanya unsur apa saja, tetapi elektron dari mananya gitu ya, dari orbital mana, misalkan S, P, F, 1S, 2S, dan seterusnya. Kemudian ada lagi teknik XPS yang lain yang hari ini kita akan bahas, yaitu ultraviolet photoelectron spectroscopy atau UVS, di mana menggunakan energi di kawasan VUV dan juga ekstrim UV. Yaitu kalau energi fotonnya setara dengan 10 sampai 40 elektron volt. Nah, untuk probingnya ini bukan untuk elemental identification, tetapi ini lebih ngeprobe di elektron valensinya, elektron bagian terluarnya. Nah, dari sana kita bisa mempelajari berbagai hal seperti HOMO level. Kita sudah bahas di UPP spektrofotometer apa itu HOMO. Higher occupied molecular orbital. Kemudian ada ionization, kemudian work function. Ini work function juga diperolehnya dari UVS. Karena kalau menggunakan XPS itu agak kurang akurat gitu ya. Jadi menggunakannya UVS. Kalau ingin mengetahui work function itu energi yang dibutuhkan minimal ketika elektron itu keluar gitu ya dari surface materialsnya.
Kemudian juga ada tipe yang lain, ada hard X-ray photoelektron spektroskopi yang kita kenal sebagai HFES atau HXPS, di mana energinya tentunya lebih energetik dibandingkan XPS, jadi di antara 5 kiloelektron volt. Nah, tentunya ini bisa mempelajari, contohnya jika ada mempelajari gitu ya, elektron di level kulit paling dalam. Nah, tentunya ini memiliki kelebihan dibandingkan XPS, contohnya untuk mempelajari sampel misalkan dengan ketebalan lebih tebal, ini bisa digunakan HXPS. Kemudian ada juga ARPES, Angle Resolve Photoelectron Spectroscopy. Jadi sudutnya diganti gitu ya, sudut pengamatannya diganti di mana energi fotonnya ini kurang lebih 10 sampai 100 elektron volt. Tentunya di sini kita bisa memperoleh terkait dengan elektron valensi dan juga angular information. Contohnya untuk penentuan band dispersion dan juga Fermi surface. Selain itu juga ada namanya ambient pressure XPS atau APXPS, di mana menggunakan energi foton kurang lebih 1,5 kilo elektron volt. Yang namanya ambient tentunya pressure-nya, tekanannya, kalau XPS, UPS, dan lainnya itu membutuhkan high vacuum, artinya pressure-nya rendah, dipompa gitu ya. Si gas yang ada di dalam tidak seperti tekanan atmosfer kita, kita itu ditekan oleh atmosfer gitu ya, satu atmosfer. Jadi udara di sekitar kita itu menekan kita gitu ya. Oke. Nah, ini kurang lebih di ambient pressure, jadi kurang lebih di rentang di 1 atmosfer ini bisa dilakukan. Tentunya untuk apa? Ini untuk mempelajari elektron-elektron di level core, di dalam fase gas, dan juga berbagai hal. Secara historinya terkait dengan photoelectric effect, jadi yang pertama, di sini ada eksperimen terkenal yaitu eksperimen dari Hertz terkait dengan gelombang radio. Eksperimen ini dilakukan oleh ilmuwan yang namanya Heinrich Rudolf Hertz, ilmuwan Jerman, di mana beliau ingin membuktikan keberadaan electromagnetic wave. Karena waktu itu memang sudah diprediksi oleh James Clerk Maxwell dengan 4 persamaan terkenalnya terkait dengan electromagnetic radiation. Nah, bagaimana Hertz melakukan eksperimen ini? Jadi Pak Hertz membuat device atau eksperimen yang terdiri dari 2 part utama. Jadi yang pertama kita sebut sebagai transmitter, dan yang kedua ini sebagai receiver, penerimanya. Jadi bagaimana dia membuat transmitter? Yang pertama, beliau menyediakan baterai sebagai sumber tegangan DC, tegangan kecil, kemudian ada switch untuk on off-nya, kemudian di sini ada kapasitor, kemudian di sini ada 2 lilitan koil ini seperti transformator. Jadi ini fungsi utamanya, ini transformator yang terkenal namanya Rumkopf coil, di mana fungsinya untuk menaikkan tegangan dari tegangan kecil menjadi tegangan tinggi, layaknya transformator step up, gitu ya. Nah, kemudian di sini diberikan kapasitor, kemudian di sini ada gap atau spark yang terdiri dari 2 metal. Kemudian di receiver kita juga ada ini sebagai antena, sebetulnya loop antena, dia juga ada spark. Nah, ketika si transmitter ini switch-nya di-on-kan, maka di sini akan terjadi layaknya seperti dipol antena. Ketika terjadi pada suatu ketika gitu ya, ini akan terjadi spark dari satu titik ke titik yang lain seperti lompatan listrik gitu ya di sini. Nah, ketika terjadinya resonans pada proses resonansi, ketika di sini terjadi spark, maka di tempat lain akan terjadi spark pula di receivernya, gitu ya. Padahal ini tidak saling terkoneksi. Nah, ini merupakan cikal bakal teknologi wireless gitu ya. Jadi dari
Pak Hertz ini, sekarang kita bisa menggunakan teknologi ini untuk mengirimkan informasi dan lainnya semua menggunakan teknologi wireless. Oke. Nah, waktu itu Pak Hertz selain melakukan eksperimen tersebut, beliau juga mencoba menyinari gitu ya, menyinari si spark ini, si gap ini dengan lampu UV. Nah, ketika menyinarinya dengan lampu UV, ternyata terjadi spark-nya itu lebih mudah dibandingkan tanpa menggunakan lampu UV gitu ya. Nah, waktu itu dia tidak mengetahui ya alasannya kenapa, yang jelas ketika disinari dengan UV, di sini kan metal gitu ya, kok terjadinya spark lebih mudah dibandingkan ketika tidak menggunakan UV, tentunya dengan beda tegangan yang sama yang diberikan. Nah, itu cikal bakal sebetulnya photoelectric effect. Sebetulnya di sini sudah terjadi photoelectric effect. Jadi sinar UV ini fotonnya mengkick elektron yang ada di atom ini gitu ya, ada di materials ini. Kemudian dari sana dia akan mempermudah jalannya spark melalui udara di sini gitu ya, melewati udaranya karena ada elektron bebas di sini. Kemudian pada tahun 1899 ada J.J. Thomson, yaitu penemu elektron, yang dimana waktu itu beliau lebih banyak melakukan eksperimen dengan menggunakan tabung sinar katoda atau Crookes tube, di mana Crookes tube di sini ada katoda, anoda gitu ya. Ada anoda dan juga katoda disuplai dengan high voltage. Nah, waktu itu juga sama. Jadi Pak J.J. Thomson dia juga bereksperimen menggunakan sinar UV dan disinari pada katodanya, ternyata gitu ya, intensitasnya jauh lebih tinggi gitu ya, dan dia mengamati bahwa jadi dia sudah tahu bahwa partikel di eksperimen Crookes tubes ini merupakan partikel negatif, dan waktu itu ketika disinari dengan UV katodanya dia juga memiliki partikel yang sama. Jadi ada penambahan partikel yang sama, yang tentunya itu partikel elektron gitu ya, dari katoda menuju anoda. Berbagai eksperimen dilakukan banyak sekali dengan menggunakan Crookes tubes ini. Jadi Pak J.J. Thomson ini, jadi contohnya untuk mengetahui apakah misalkan muatan si partikelnya itu positif atau negatif. Di sini ada eksperimen, jadi setelah keluar dia diberikan dua plat gitu ya, plat positif dan juga negatif sebagai elektrod. Jadi si elektron itu ketika melewati medan listrik yang diberikan ternyata melengkung gitu ya, arahnya menuju ke arah katoda positif. Berarti menunjukkan bahwa partikelnya itu elektron. Nah, untuk berbagai eksperimen untuk yang dilakukan oleh J.J. Thomson ini, beliau memenangkan hadiah Nobel pada tahun 1906. Kemudian juga ada eksperimen yang sangat komprehensif yang dilakukan pada tahun 1902 oleh ilmuwan namanya Philip Lenard, di mana beliau mempelajari terkait dengan photoelectric effect ini. Di mana banyak sekali hal yang dilakukan yang pada intinya diamati gitu ya, bahwa energi adalah independen terhadap intensitas cahaya gitu ya. Jadi intensitas cahaya itu energinya tidak bergantung terhadap intensitas cahaya. Kemudian semakin banyak intensitas cahaya yang diberikan, semakin banyak fotonnya per second-nya. Nah, tetapi terkait dengan kinetik energinya, kinetik energi dari elektron yang diemisikan itu tidak meningkat gitu ya, walaupun intensitasnya dengan peningkatan intensitas tinggi. Kemudian juga energi bergantung pada panjang gelombang atau frekuensinya. Jadi semakin pendek panjang gelombang atau foton yang diberikan dengan frekuensi tinggi, maka energi elektronnya lebih tinggi, energi kinetiknya lebih tinggi. Kemudian kalau kebalikan, kalau kita menyinari materialnya dengan
panjang gelombang lebih panjang atau frekuensi yang lebih pendek, maka gitu ya energinya akan mengecil sampai ada namanya ke cut off wavelength-nya atau cut off frekuensinya. Di mana setelah cut off itu tidak akan terjadi lagi photoelectric effect. Nah, di sini beliau mengemukakan hipotesis yang artinya hipotesisnya mungkin gitu ya cahaya yang diberikan itu tidak cahaya yang diberikan ke material itu tidak memberikan energi tetapi hanya men-trigger si elektron yang memang sudah gitu ya memiliki energi di material atau metal tersebut. Jadi banyak sekali data yang dikumpulkan eksperimen data oleh Philip Lenard ini. Dan pada tahun 1905 juga beliau memperoleh hadiah Nobel untuk pekerjaan di bidang ini. Kemudian pada tahun 1905 ada ilmuwan lain yaitu Albert Einstein yang mencoba secara teori menjelaskan terkait dengan hasil eksperimen dari Philip Lenard itu gitu ya. Di mana beliau menjelaskan bahwa photoelectric effect, jadi penjelasannya, jadi ada yang dikenal sebagai light quanta atau discrete packet of energy atau quantized photon. Karena waktu itu Pak Albert Einstein tidak bilang photon gitu ya. Jadi istilah photon itu jauh setelah Pak Einstein ini menjelaskan terkait dengan light quanta. Jadi cahaya dengan energi yang terkuantisasi tapi tidak bilang foton. Baru jauh setelah itu mungkin beberapa tahun kemudian ada gitu ya ilmuwan lain yang menjelaskan terkait dengan foton istilahnya. Nah, menurut Pak Albert, jadi foton ini terdiri dari paket energi di mana jadi berperilaku seperti materi gitu ya, di mana paket energinya, energi satu foton seperti persamaan Planck, ini H sama dengan dikali frekuensinya. H konstanta Planck dikali frekuensinya. Kemudian Pak Albert Einstein menjelaskan bahwa fenomena photoelectric effect, kinetik energi maksimum, gitu ya, kinetik energi elektron yang keluar dari material itu sama dengan energi foton dikurangi dengan work function dari spesifik materialsnya. Jadi energi foton yang diberikan dikurangi dengan work function-nya. Nah, ketika dicocokkan dengan data eksperimen ternyata sangat cocok sekali gitu ya antara model dari Pak Einstein dengan data eksperimen dari Philip Lenard. Dan untuk ini Pak Einstein memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1921. Terkait bukan penemuan photoelectric effect-nya, tetapi bagaimana dia menjelaskan fenomena photoelectric effect-nya. Yang tentunya persamaan ini merupakan persamaan cikal bakal untuk teknologi fotoelektron spektroskopi. Yang mana tadi saya sudah tambahkan di situ ada nilai binding energinya juga gitu ya. Jadi kinetik energi elektron sama dengan energi foton yang datang dikurangi work function dikurangi binding energinya. Jadi dari sana dengan menggunakan phase kita bisa mempelajari binding energi sama dengan energi foton yang datang dikurangi energi kinetik dikurangi dengan work function-nya. Sebagai contoh di sini, jadi ketika kita memiliki sampel metal sodium atau natrium di mana work function-nya ini 2,28 elektron volt dan material ini disinari dengan UV panjang gelombangnya dengan monokromatik UV dengan panjang gelombang 150 nanometer. Berapakah energi kinetik maksimum ketika elektron ini terjadi ketika terjadi fenomena photoelectric effect gitu ya. Jadi dengan menggunakan persamaan yang tadi, kinetik energi maksimum dari elektron sama dengan energi foton yang datang dikurangi dengan work function-nya. Atau untuk mempercepatnya, ini 1240 dibagi panjang gelombang dalam satuan nanometer dikurangi work function-nya.
atau kita bisa peroleh sekitar 5,99 elektron volt. Jadi kita memiliki material sodium metal, kemudian kita sinari dengan UV. Dengan UV ini tentunya kondisi idealnya ya. Di sini butuh vacuum juga gitu ya di sini gitu. Karena nanti elektron ketika keluar dia akan berinteraksi dengan molekul gas yang ada di sekitarnya. Ini kondisi ideal maksudnya. Eksperimennya atau pengukurannya ya ada foton 150 nanometer, kemudian melebihi ambang batas energi dari work function-nya, maka akan ada elektron yang keluar dengan energi kinetik sekitar 9,59 kali 10 pangkat minus 19 joule. Atau kalau kita ingin mengetahui kecepatan maksimum si elektron ini, berarti kita gunakan dengan menggunakan non-relativistic approach, kinetik energi sama dengan setengah mv kuadrat atau v kecepatan dari elektron tersebut sama dengan 1,45 kali 10 pangkat 6 meter per detik. Ya. Nah, si phase ini akan mengukur energi kinetiknya dari sini. Kemudian nanti kita bisa dapatkan binding energinya kalau photoelectron effect. Atau photoelectron effect, persamaan dari Pak Einstein kita bisa gambarkan sebagai grafik seperti ini. Sumbu Y-nya ini merupakan maksimum kinetik energi, sumbu X-nya di sini frekuensi foton. Oke. Di mana ini merupakan persamaan linear gitu ya. Jadi seperti Y sama dengan AX plus B gitu ya. Ini kan persamaan linear. Jadi Y sama dengan KE, AX, A-nya itu konstantanya H, X-nya V, frekuensi, B-nya itu minus work function-nya. Jadi dari sini mengindikasikan bahwa untuk spesifik materials, untuk terjadinya proses photoelectric effect, kita membutuhkan frekuensi, ada frekuensi cut off-nya, minimumnya, gitu ya. Supaya minimal si elektron itu bisa lepas dari materialsnya. Kemudian kalau kita tarik garis perpotongannya ke arah sumbu Y, kita bisa peroleh work function dari materials. Tentunya dari persamaan itu mudah kita baca, ada slope di sini. Slope itu menunjukkan berarti konstanta Planck di sini H-nya, gitu ya. Jadi maksudnya di sini ketika spesifik material tersebut misalkan diberikan foton dengan frekuensi kurang dari V0-nya, maka tidak akan terjadi photoelectric effect. Jadi harus lebih dari V0-nya. Kemudian pada tahun 1925 tentunya berbagai ilmuwan mengembangkan namanya quantum mechanics seperti Schrödinger dan juga Heisenberg. Jadi untuk mempelajari berbagai berbagai hal terkait dengan electronic energy level. Kemudian pada tahun 1930 sampai 1940 kita sudah ada detektor yang namanya vacuum electron detector, di mana detektor ini bukan mengukur massa elektron tetapi mengukur energi elektron. Kemudian pada tahun 1954 ada PES pertama, fotoelektron spektroskopi pertama yang dikembangkan oleh ilmuwan Swedia, Kai Seebach, gitu ya, di mana untuk penemuan ini pada tahun 1981, Kai Seebach ini mendapatkan hadiah Nobel. Kemudian pada tahun 1964, Kai Seebach ini membuat nama terkait dengan Electron Spectroscopy for Chemical Analysis atau ESCA, yang hari ini lebih dikenal sebagai XPS, X-ray Photoelectron Spectroscopy. Jadi nama lain XPS itu ESCA, Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, karena waktu itu Seebach menggunakannya untuk analisa chemical. Kemudian pada tahun 1960 ini dikembangkan juga, akhir 1960 ini dikembangkan namanya UVS, Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy. Tentunya kenapa? Karena para ilmuwan sudah tahu
XPS energinya terlalu tinggi gitu ya. Jadi tidak bisa mengambil informasi terkait dengan valensi band, HOMO level, molecular orbital gitu, itu tidak bisa gitu ya. Jadi XPS mengambil informasi dari electronic state-nya. Nah, kita lanjut, apa itu UPS? Jadi sebagai ilustrasi bukan sebagai ilustrasi, kita refresh kembali terkait dengan XPS terlebih dahulu, X-ray photoelectron effect, seperti yang tadi sudah diutarakan bahwa itu merupakan fenomena photoelectric effect. Jadi elektron yang teremit akibat kita sinari material dengan foton. Nah, XPS sebagai contoh di sini kita memiliki unsur atau atom di mana ada inti atom, kemudian ada cloud elektron atau orbital yang diisi oleh elektron. Jadi kalau kita gambarkan contohnya model atom seperti model atom Bohr gitu ya. Jadi ada inti atom, kemudian ada kulit KLM dan seterusnya. Kemudian kalau di sini kita luruskan saja gitu ya. Jadi si shell kita luruskan ada K, L, M dan seterusnya tergantung dari atom dan juga elemennya. Nah, di sini contohnya ada di shell pertama gitu ya. Jadi ini diisi oleh 2 elektron, kemudian yang berikutnya di shell yang berikutnya ada orbital tipe S, ada orbital tipe P, orbital tipe S ini ada 2 elektron, orbital tipe P ada 6 elektron, atau kita lambangkan K, L, M, K, L1, L2, L3 sama gitu ya. Tentunya di sini ada inti atom. Nah, dari sisi energinya, jadi energi binding energi elektron, jadi ke bawah itu semakin mendekati inti atom, contohnya si elektron yang ada di sini ini memiliki binding energi lebih tinggi dibandingkan yang atasnya, gitu ya. Kemudian selain itu juga ada istilah Fermi level, kemudian ada istilah juga vacuum level atau free electron level. Nah, sebagai contoh X-ray photoelectron effect, jadi ketika kita sinari atom ini atau unsur ini atau materials ini dengan foton di kawasan X-ray dengan energi H nu kita sinari, maka si elektron di kulit terdalam, tentunya tidak hanya di kulit terdalam, di yang lain juga, ini hanya sebagai mempermudah saja gitu ya, bagaimana mengimajinasikan. Jadi si elektron ketika si energinya ini cukup gitu ya, dia akan mengkick si elektron dari kulit sini, dari K, keluar. Nah, ini namanya eject fotoelektronnya. Yang nanti akan dianalisa dengan XPS itu ininya, gitu ya. Energi kinetiknya. Oke. Tentunya di sini energi kinetik yang ini dia harus melewati gitu ya, energi kinetik itu dari sini ke sini lepas gitu ya, dari free elektron atau vacuum level ke atas. Karena kenapa? Dia harus melewati berbagai energi, mulai dari energi bindingnya dari elektron 1s ini, dari sini ke sini. Kemudian ditambah energi yang dibutuhkan untuk si elektron terlepas dari materialnya, yaitu work function-nya. Kemudian baru energi kinetiknya, berarti energi kinetik. Jadi foton yang diberikan supaya dia bisa melewat, berarti ada energi kinetik, ditambah work function, ditambah dengan binding energi. Atau dengan persamaan yang lain, binding energi ini sama dengan energi foton X-ray yang datang dikurangi kinetik energi setelah dia keluar, dikurangi dengan work function-nya, yaitu energi di antara Fermi level dan juga vacuum level. Nah, setelah ini tentunya prosesnya tidak sampai di situ karena ada kekosongan elektron di orbital, maka struktur elektron di sini itu tidak stabil. Artinya harus si elektron yang ada di sini harus menstabilkan diri kembali.
Nah, proses secondary proses yang lain setelah terjadinya photoelectron effect, X-ray photoelectron effect itu ada namanya Auger electron, Auger emission, ya nanti saya ralat ini, Auger emission dan juga X-ray fluorescence. Apa itu Auger emission? Ini merupakan secondary proses setelah terjadinya fotoelektron atau X-ray fotoelektron. Jadi secondary prosesnya, karena yang tadi terjadi kekosongan, maka elektron dari orbital yang lain dia akan mengisi kekosongannya. Contohnya seperti ini, dari L2 menuju K, namun dari proses ini alih-alih energinya ditransfer menjadi emisi dalam bentuk foton, si energinya dia diinteraksikan dengan elektron di dekatnya untuk mengeject elektron yang lain gitu ya. Nah, ini namanya eject Auger elektron, Auger elektron. Jadi Auger bukan emisi betul ya. Jadi Auger elektron, sorry. Nah, spektroskopinya ada lagi namanya Auger elektron spektroskopi. Nanti mungkin kita bahas gitu ya, atau AES. Oke. Selain itu, secondary process ini competition gitu ya, compete antara Auger elektron atau Auger effect dengan yang namanya X-ray fluorescence effect. Ini juga secondary process setelah terjadinya photoelectric effect. Nah, untuk X-ray fluorescence atau XRF, di mana teknologinya kita sudah bahas, XRF spektroskopi. Jadi yang tadi terjadi kekosongan, ini, gitu ya. Tadi kan terkick, ini proses photoelectric effect. Kemudian kalau untuk yang XRF, setelah terjadi kekosongan, maka elektron akan diisi gitu ya. Posisi elektron yang kosong di sini akan diisi dari elektron dari kulit lebih atas. Nah, ketika diisi dengan elektron dari kulit lebih atas, dia akan memancarkan foton emisi dalam bentuk X-ray. Nah, ini namanya XRF. Oke. Jadi antara Auger proses atau efek dan juga XRF efek itu merupakan secondary proses dari photoelectric effect, dan keduanya saling berkompetisi. Seperti apa kompetisinya? Jadi contohnya kita sudah bahas ya di pertemuan X-ray fluorescence spektroskopi, bahwa di X-ray fluorescence spektroskopi juga ada istilah XRF yield. Di photoluminescence spektroskopi juga atau fluorescence spektroskopi juga kita ada yield namanya gitu ya, photoluminescent quantum yield. Kalau di sini, kalau di XRF yield ini merupakan perbandingan probabilitas terjadinya proses X-ray fluorescence dibagi dengan probabilitas total ketika terjadi relaksasi gitu ya. Nah, tentunya dari sini karena Auger dan juga XRF ini merupakan proses yang saling berkompetisi, maka probabilitas untuk Auger emission, untuk elektron terkick, Auger gitu ya, fenomena Auger ini sama dengan 1 dikurang omeganya, atau 1 dikurang yield dari XRF-nya. Sebagai gambaran, sebagai in general gitu ya, jadi kalau nomor atomnya rendah, biasanya itu didominasi oleh Auger emission prosesnya. Tapi semakin meningkatnya nomor atom, contohnya 14, 26, sampai lebih tinggi, maka dominan prosesnya akan didominasi oleh fenomena X-ray fluorescence. Nah, ini menunjukkan bagaimana gitu ya. Contohnya, kenapa XRF tidak bisa menjangkau, mendeteksi unsur ringan. Contohnya hidrogen, helium, lithium, tidak bisa. Karena kenapa? Prosesnya, secondary proses, setelah terjadinya photoelectric effect, itu didominasi oleh Auger emission. Selanjutnya, fenomena yang lain, ini photoelectric effect tapi menggunakan UV. Nah, perbedaannya,
Jadi kalau X-ray dia bisa mengkick elektron. Mohon maaf kepada Ibu dan Bapak, mohon di mute mikrofonnya. Terima kasih. Nah, untuk UV photoelectron effect di sini perbedaannya ini menggunakan baik itu extreme UV atau vacuum UV. Jadi karena menggunakan energi foton yang lebih rendah, maka energinya bisa kita gunakan gitu ya untuk mengeject fotoelektron di level valensinya. Tentunya dari sini nanti kita bisa memperoleh berbagai hal seperti work function, kemudian tentunya binding energi, valensi band, dan lainnya gitu ya, dari UV photoelectron effect ini. Sebagai perbandingan di sini ada XPS, ada Auger electron spectroscopy, ada UVS. Di mana tentunya yang membedakan adalah sumber eksitasinya. Kalau XPS ini menggunakan X-ray yang monokromatik, biasanya material target kita sudah bahas ya, yang digunakan bisa aluminium dengan proses XRF yang terbentuk itu dari elektron dari alfa K L, berarti elektron dari L menuju K lagi, balik laginya, di mana energinya sekitar 1486,6 elektron volt, atau magnesium K alfa atau Ag silver L alfa 2984,3 elektron volt. Kalau AIS, Auger Electron Spectroscopy, ini menggunakan elektron beam, tidak menggunakan foton, yaitu kurang lebih energinya 2-30 kilo elektron volt. Sedangkan UVS ini menggunakan UV, tentunya yang tadi di kawasan part UV, di mana mengenerate-nya dengan menggunakan lampu helium 1, helium 2, di mana energinya 21,22 elektron volt atau 40,81 elektron volt. Untuk deteksi emisinya tentunya kalau XPS tadi sudah diutarakan, ini ada di core level, kemudian Auger elektron tentunya ini bukan radiative process. Kemudian UVS ini ada di valensi level. Dan seterusnya. Kemudian tujuan utamanya kalau XPS, kalau Ibu dan Bapak ingin elemental composition, berarti XPS gitu ya, lebih detail dibandingkan XRF. Kemudian kalau AIS ingin mempelajari contohnya surface composition dan juga depth profiling. Kalau UVS contohnya untuk mendapatkan work function ataupun struktur valensi bandnya. Dari surface sensitivitasnya XPS ini kurang lebih 5-10 nanometer. Ini sangat surface sensitif, tapi kalau ingin lebih sensitif lagi pakai Auger electron spectroscopy. Ini dari 1-3 nanometer atau menggunakan UVS. Ini kurang lebih di 1-2 nanometer. Jadi sangat surface. Teknik ini merupakan teknik yang sensitif terhadap surface, gitu ya. Terkait dengan elemental sensitivity-nya, XPS ini tidak bisa menjangkau hidrogen ya, bahkan isotopnya tentunya nggak bisa. Tritium, deuterium, kemudian lainnya. Jadi ini kurang lebih bisa menjangkaunya unsur lebih dari nomor atom lebih dari 2, sama seperti AIS. Kemudian kalau UVS tujuannya bukan untuk deteksi elemennya ya. Oke, tentunya kalau tujuannya ini work function berarti menggunakannya UVS. Lebih akurat dengan menggunakan proses namanya pengukuran secondary cut-off dengan Fermi levelnya. Nah, ini sebagai contoh instrumen modern untuk XPS dan juga UVS. Gitu ya. Ini sebagai contoh, jadi single instrumen ini bisa dilengkapi dengan XPS, UVS, kemudian Auger juga bisa, Auger emission spektroskopi, Auger electron spektroskopi. Gitu ya, ini juga bisa. Nah, kemudian juga di sini ada brand namanya Frevac asal Polandia yang mereka mengkhususkan kepada teknologi vacuum atau high pressure. Di sini
bisa membangun sebuah apa namanya tuh, sebuah bagian yang saling terintegrasi. Contohnya di sini misalkan kita bisa ada XPS atau SCA, ada UPS, ARPES, dan lainnya. Kemudian juga ada AFM STM system, tentunya di low temperature, kemudian high vacuum, dan lainnya. Kemudian di sini berbagai halnya saling terkoneksi, gitu ya. Nah, kita lanjut. Bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teknologi ultraviolet photoelektron spektroskopi system. Jadi yang pertama tentunya kita membutuhkan sumber eksitasinya, yaitu di kawasan UV, VUV, vacuum UV atau extreme UV, untuk meng-kick elektron supaya terjadinya photoelectric effect. Kemudian ada sample stage atau biasa dikenal sebagai manipulator, karena bisa bukan hanya bergerak XYZ, tapi dia juga bisa berubah sudut dan lainnya. Kemudian ada yang namanya hemispherical electron energy analyzer. Jadi kenapa disebut hemispherical? Karena memang berbentuk setengah bola, gitu ya. Jadi ciri khas dari UPS dan juga XPS atau AES itu akan ada bagian yang menyerupai setengah bola. Nah, itu namanya hemispherical electron analyzer. Sorry. Kemudian setelah itu ada detektor tentunya untuk mengukur energi kinetik dari elektron dari hasil photoelectric effect. Kemudian juga ada chamber tempat sampel kita berada. Tentunya di situ harus ultra high vacuum. Salah satu alasannya supaya si elektron bisa mencapai hemispherical dan sampai ke detektor. Karena elektron punya energi kinetik, kemudian bisa berinteraksi dengan udara di sekitarnya kalau tidak vacuum. Kemudian ada charge neutralizer, biasanya untuk sampel yang insulating. Kemudian ada kontrol seperti PC dan juga software. Selain itu juga banyak sekali opsional yang bisa ditambahkan. Contohnya misalkan ion gun untuk proses sputtering, untuk depth profiling. Kita juga bisa menambahkan hal tersebut. Kemudian jika ingin menjadi XPS juga, kita tambahkan saja monochromatic X-ray source. Kemudian kalau ingin menjadi AR-XPS, angle result X-ray photoelektron spektroskopi, kita tinggal menggunakan manipulator yang bisa merubah sudut. Kemudian ada globe box, ada pendingin, pemanas, kemudian ada electron source. Contohnya untuk supaya dalam satu sistem kita bisa memperoleh informasi terkait dengan Auger emission spectroscopy AES yang kita sudah utarakan, atau kalau ingin memperoleh teknik spektroskopi yang lain, kita akan bahas juga, contohnya electron energy loss spectroscopy, atau elektron pulse atau disruption eksperimen ESD, gitu ya. Jadi dalam single instrumen kita bisa melakukan banyak hal. Sebagai contoh di sini, di sini ada linear transfer untuk mentransfer si sampel kita menuju ke manipulator, menuju ke vacuum chambernya. Kemudian di sini ada load lock chamber. Ini penjelasan mudahnya adalah bagaimana cara mentransfer sampel tanpa harus mengganggu kondisi ultra high vacuum yang ada di sini, ya. Kemudian ada tentunya kalau XPS tentunya kita butuh X-ray source monokromatik, gitu ya. Kemudian kalau UVS berarti kita butuh ultraviolet source monokromatik.
Kemudian nanti sumber tersebut, entah itu foton dalam bentuk X-ray atau bentuk UV menyinari sampel, kemudian terjadi photoelectric effect, kemudian elektronnya akan difokuskan menuju ke hemispherical energy analyzer, yang nanti pada akhirnya akan diukur dengan menggunakan detektor, yang nanti akan diperoleh energi kinetik dari elektronnya, kemudian dikonversi dengan persamaan yang tadi, kita bisa peroleh kalau XPS contohnya energi binding dari elektronnya, kemudian kalau UPS kita bisa peroleh work function dari materialsnya. Selain itu juga di sini ada ion source. Jika ingin melakukan depth profiling, artinya contohnya menggunakan XPS, kita ingin melihat gitu ya, misalkan kalau sampelnya berlayer-layer, kita bisa mengetahui kira-kira unsur apa aja di layer pertama, kemudian kedua, dan seterusnya. Jadi prosesnya dikikis dengan menggunakan ion, argon ion. Oke. Kemudian secara sistemnya tadi kita sudah utarakan ya. Jadi untuk ultra high vacuumnya ini membutuhkan memang ultra high vacuum, yaitu di kisaran 10 pangkat minus 9 milibar atau 9,87 kali 10 pangkat minus 13 atmosfer. Jadi sangat rendah sekali tekanannya, artinya molekul yang ada di dalamnya itu sangat memang nyaris tidak ada gitu ya, tidak ada oksigen, tidak ada nitrogen dan lainnya. Oke. Jadi sampel diletakkan, kemudian disinari dengan UV, terjadi fotoelektrik, electric effect, kemudian elektronnya akan dianalisa, masuk ke hemispherical energy analyzer, kemudian ditangkap oleh detektor. X-ray pun sama. Kalau X-ray berarti kita siapkan elektron gun yang kita sudah bahas gitu ya, prosesnya menggunakan thermal emission process, kemudian ditembakkan, dipercepat dengan beda potensial tinggi menuju target. Biasanya XPS bagus, targetnya ada 2 gitu ya, untuk menghasilkan spektrum karakterisasi yang bagus, monokromatik. Contohnya di sini aluminium. Kemudian elektron dipercepat, akan terbengkokkan akibat interaksi medan listrik dengan inti target dari material ini. Kemudian akan terjadi X-ray fluorescent Bremsstrahlung. Kemudian Bremsstrahlung itu karena continuous, dia akan berinteraksi dengan elektron di material ini, menghasilkan X-ray fluorescent. Kemudian nanti supaya menghasilkan monokromatik, maka akan X-ray karakteristik dari sini akan disinari menyinari seperti grating berbahan quartz. Kemudian nanti akan dihasilkan X-ray yang monokromatik seperti K-alpha dan lainnya. Dan baru disinari mengeject terjadinya photoelectric effect, yaitu XPS yang tadi gitu ya. Kita sudah bahas terkait bagaimana mengenerate X-ray sampai terjadinya monokromatik X-ray. Kemudian ada UV source, tentunya UV yang baik untuk teknologi UVS itu bukan hanya masalah energi yang dibutuhkan, tetapi benar-benar monokromatik. Makanya yang lebih bagus itu sumber UV-nya itu ditambahkan juga dengan monokromator untuk meyakinkan bahwa hanya spesifik foton atau energi tertentu yang menyinari di kawasan UV yang menyinari sampel. Di mana sumber UV-nya kita bisa pilih, ada yang sumber helium 1, ada helium 2 di mana energinya 21,22 elektron volt atau 40,81 elektron volt, tergantung dari aplikasinya. Atau bisa juga menggunakan sinklotron UV atau laser UV.
Setelah itu ada sample stage atau manipulator, di mana tadi saya sudah utarakan bahwa sample stage tentunya tempat sampel kita berada. Walaupun demikian, ini merupakan stage yang sangat presisi karena bisa bergerak di X, Y, Z, kemudian juga bisa berotasi terhadap sudut, gitu ya. Jadi bisa di azimutal dan lainnya untuk melakukan eksperimen angle resolve XPS atau angle resolve ultraviolet photoelectron spectroscopy. Selain itu juga bisa dipanaskan atau didinginkan. Tentunya manipulator ini berfungsi untuk mengkoneksikan antara load lock system yang tadi saya sudah utarakan dengan vacuum chambernya. Kemudian ada hemispherical electron energy analyzer. Tentunya seperti yang tadi saya sudah utarakan, jika Ibu dan Bapak melihat instrumen dengan terlihat ada berbentuk kubah bola, setengah kubah bola, itu menunjukkan instrumen yang kemungkinan itu adalah XPS, bisa UVS, bisa AES, Auger Electron Spectroscopy, atau ARFES, Angle Resolve Photo Emission Spectroscopy. Jadi itu ada kubahnya, berbentuk setengah bola. Di mana pada intinya fungsi dari hemispherical electron energy analyzer ini adalah, jadi ketika sampel disinari dengan spesifik foton, baik itu X-ray atau dengan UV, terjadi photoelectric effect, si elektron yang tertendang dari keluar dari permukaan material akan difokuskan menuju ke hemispherical electron energy analyzer ini. Di mana hemispherical electron energy analyzer sebetulnya di dalamnya terdiri dari dua elektrod yang berbentuk bola ini, jadi berjari-jari R1 dan juga R2, di mana elektrod yang pertama yang berjari-jari R1 itu kita berikan potensial listrik positif. Kemudian yang berjari-jari R2 ini potensial listrik negatif. Sebentar Ibu dan Bapak. Negatif, karena kita memberikan beda potensial, maka akan terjadi medan listrik yang mengarah keluar dari potensial dari elektron positif menuju negatif. Nah, bayangkan elektron, tentunya di sini memfokuskan elektron, karena elektron itu bermuatan, bisa kita fokuskan dengan medan listrik atau medan magnet. Kemudian ketika si elektron ini masuk, dia memiliki energi kinetik, gitu ya. Dia harus melewati minimal energinya supaya bisa mencapai detektor. Jadi energinya kita sebut sebagai pass energy atau EP. Di mana jari-jari RP ini setengah dari jari-jari pertama ditambah jari-jari kedua. Tentunya di sini potensial energi di setiap titik di antara V1 dan V2 kita bisa peroleh dengan menggunakan persamaan Laplace del kuadrat dikali F, yang pada intinya potensial listrik pada jarak tertentu dari pusatnya di antara dua elektrod ini sama dengan minus V2 min V1 per R2 min R1 dikali R1 kali R2 per R tambah konstanta. Atau kalau kita ingin merubahnya berapa energi potensial, electric field pada titik-titik yang ada di dalam sini, ini sama dengan tinggal dibagi R-nya lagi, ini sama dengan minus V2 min V1 per R2 min R1, R1 R2 per R kuadrat. Oke, atau tentunya di sini karena elektron bermuatan negatif, sedangkan medan listrik mengarah keluar, maka elektron akan terkena gaya sentripetal, gitu ya, gaya tarik menuju pusatnya sebesar F sama dengan minus E muatan elektron dikali medan yang mengenainya, medan listrik yang mengenainya. Atau dengan kata lain di sini kita bisa gitu ya melewatkan elektron dari sini menuju mencapai detektor dengan
dengan mengadjust beda potensial yang diberikan antara dua elektrod ini. Jadi V1 min V2 kita bisa adjust secara elektronik. 91 per E, R2 per R1 min R1 per R2 EV. Nah, dari sinilah kita bisa peroleh energi elektron mencapai detektor. Yang tentunya membawa informasi, berbagai informasi, mulai dari binding energi, work function. Kemudian detektor tentunya ini untuk mendeteksi energi kinetik dari elektron hasil fotoelektron effect gitu ya. Biasanya detektor yang digunakan ini menggunakan MCP, channeltron gitu ya, atau electron multiplier. Nah, di sini ini detektornya. Jadi si elektron difokuskan, kemudian diberi medan listrik, kemudian mencapai detektor sini. Terkait dengan vacuum system, jadi pressure untuk supaya terjadinya UVS ataupun XPS ini membutuhkan ultra high vacuum, di mana kurang dari 10⁻⁹ milibar. Tentunya di sini menggunakan vacuum yang namanya teknologinya turbo molecular pump. Ini mahalnya gitu ya, vacuum untuk menyedot udara supaya menghasilkan tekanan kurang dari 10⁻⁹ milibar. Kemudian juga ada load lock yang tadi, load lock itu fungsinya untuk mentransfer sampel tanpa mengganggu ultra high vacuumnya di sini, gitu ya. Kenapa? Jadi pertanyaannya, kenapa kita membutuhkan ultra high vacuum untuk XPS ataupun UVS? Tentunya untuk mencegah terjadinya electron scattering, kemudian maintenance surface cleanliness-nya, kemudian juga mengizinkan supaya si elektron itu mencapai gitu ya si hemispherical-nya. Dari sampel menuju hemispherical-nya. Karena kalau banyak molekul gas atau udara, si elektron lintasannya tidak cukup kuat gitu ya untuk mencapai si hemispherical-nya. Selain itu juga untuk kestabilan pengukuran. Nah, ini sebagai contoh saya tunjukkan kembali bagaimana spektrum XPS, X-ray photoelektron spektroskopi spektrum. Jadi sumbu Y-nya, sumbu X-nya kita bisa display sebagai kinetic energy dalam satuan elektron volt, sumbu Y-nya intensity. Ini sebagai contoh adalah metallic copper sample, jadi CU sample. Di sini menggunakan X-ray, dua X-ray dengan foton yang berbeda energinya. Yang pertama dengan lebih rendah 710 elektron volt, yang kedua 1110 elektron volt. Nah, di sini diperoleh gitu ya, jadi kalau yang 710 elektron volt kita tidak peroleh lagi peak yang lain di sini gitu ya. Jadi hanya 1, 2 dan 3. Kemudian kalau energinya ditinggikan, tentunya kinetik energi yang tercapai juga tinggi, diperoleh spektrum yang lain. Makanya untuk teknologi XPS, ketika Ibu dan Bapak membeli XPS, minimal ada 2 sumber. Jadi jangan satu sumber foton X-ray saja yang dipilih gitu ya. Jadi sumbernya apakah menghasilkan 2 gitu ya atau lebih banyak lebih bagus. Tapi biasanya 2 gitu ya. Minimal 2. Kalau ingin lebih banyak berarti pakai sinklotron gitu ya, sumber X-ray-nya. Oke. Nah, di sini gitu ya. Kemudian nah, ini contoh XPS spektrum bagaimana XPS sangat powerful teknik menganalisa bukan hanya untuk mengetahui unsur apa saja tetapi karakteristik lebih dalam terkait dengan electronic state-nya gitu ya. Jadi contohnya di sini ada valensi band, kemudian ada CU bisa dibagi lagi, ada CU3S, artinya CU3S itu CU atau elektronnya. Peak ini berasal dari elektron yang keluar dari shell atau kulit ketiga dengan tipe orbitalnya S. Kemudian ada 3P,
shell dari kulit ketiga dengan orbital P, gitu ya. Ini sangat detail sekali. Jadi kalau XRF itu tidak memungkinkan untuk hal itu, gitu ya. Mungkin maksudnya ada gitu ya, tetapi cuman contohnya eh, tidak benar-benar spesifik ke SP dan lainnya. Jadi cuman dari layernya saja. Misalkan contohnya dari L, misalkan ke K berarti alpha gitu ya, dan lainnya. Tapi ini benar-benar bisa detail. Oke. Nah ini bagaimana menampilkan jika sumbu X-nya ini binding energi, tadi kinetik energi. Jadi kalau kinetik energi dia akan bergeser, artinya energi kinetik hasil photoelectric effect akan bergantung dengan foton yang diberikan. Semakin tinggi energi foton yang diberikan, kinetik energinya itu semakin besar. Jadi bergeser, ada shift gitu ya. Lain halnya kalau kita tampilkan sumbu X-nya menggunakan binding energi. Dengan berbagai energi foton yang diberikan itu akan tetap gitu ya di posisi yang sama. Contohnya seperti ini, CO3P, CO3S dengan menggunakan energi berbeda fotonnya dia akan berada di posisi yang sama. Kemudian yang tadi gitu ya, ini salah satu gangguan sinyal terhadap sinyal XPS yaitu Auger emission peak-nya itu gitu ya. Jadi dari proses secondary prosesnya. Nah, di sini tampil ada beberapa peak yang itu bukan berasal dari fenomena photoelectric effect-nya, tapi terdeteksi di XPS. Bagaimana cara membedakannya? Tentunya cara membedakannya, jadi kita balik lagi gitu ya, kita tampilkan display datanya, sumbu X-nya menggunakan kinetic energi untuk mengamati apakah peak itu Auger emission atau photoelectric effect. Ini sebagai contoh CU gitu ya, peak-peak yang ini merupakan Auger dari LMM. Saya tadi tidak bahas gitu ya, nanti kita bahas di Auger emission spectroscopy. Kalau ada nanti kita bahas ya di kesempatan yang lain. Jadi kalau ditampilkan dengan kinetik energi, maka si Auger peak-nya itu dia akan tetap walaupun menggunakan energi foton yang berbeda. Jadi kesimpulannya kalau kita ingin mengamati benar-benar hasil dari XPS, sumbu X-nya kita tampilkan sebagai binding energi. Kemudian kalau kita ingin mengamati augernya, sumbu X-nya kita tampilkan dengan kinetik energi. Tentunya untuk membedakannya kita membutuhkan dua data eksperimen dengan menggunakan sumber X-ray energi yang berbeda fotonnya gitu ya. Nah, ini Auger emission. Kemudian kalau kita balik lagi gitu ya, binding energi. Yang ini berarti ini bukan Auger emission-nya. Jadi ini merupakan photoelectric effect-nya. Kemudian juga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait ada fenomena namanya spin orbit splitting. Jadi contohnya di sini ada CU2P di mana peak-nya itu ada 2 gitu ya, CU2P. Jadi apa itu CU2P? Kenapa ada 2 peak sama-sama dari CU2P? Nah, itu namanya fenomena spin orbit splitting. Sebagai contoh di sini ada CU2P setengah, CU2P 3/2, ada CU3P 3/2, CU3P setengah, ada PD3D 3/2, PD3D 5/2, ada AU4F 5/2, ada AU4F 7/2. Oke. Nah, ini sebetulnya gitu ya, ini sebagai contoh misalkan ini ada 3P 3/2, 3 tentunya tadi kita sudah bahas atau ketika kita membahas terkait dengan UPP spektrofotometer juga kita sudah bahas bagaimana mengkonfigurasi elektron. Jadi angka 3 itu menunjukkan prinsipal quantum number, bisa 1, 2, dan 3 itu merepresentasikan sel keberapa, kulit keberapa, KLM dan seterusnya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian P, tentunya ini P merupakan tipe orbital, bisa S, P, D, F gitu ya. Sharp, kepanjangannya sharp dan lainnya.
di mana P ini merupakan L gitu ya, L atau orbital angular quantum number atau n-1, di mana L bisa 0 atau bertipe S, L sama dengan 1 bertipe P, L sama dengan 2 bertipe D, L sama dengan 3 bertipe F. Kemudian ada istilah J, total angular momentum quantum number, di mana J sama dengan bilangan mutlak dari L plus S. Karena S merupakan quantum number elektron yang lain yang kita kenal sebagai spin quantum number. Karena elektron merupakan partikel dengan spin setengah, maka spin quantum number-nya bisa berharga plus setengah atau minus setengah. Jadi di sini menunjukkan contohnya P dengan L sama dengan 1, maka P bisa setengah atau P 3/2. Dengan S minus setengah dan S plus setengah. Tentunya area rasionya 1/2. Maksud area rasionya, jadi kalau kita bandingkan di sini gitu ya, jadi area rasionya ini 1/2. Luas area di bawah peak-nya. Dan seterusnya. Kemudian untuk UVS spektrum sebagai contoh di sini, ya di sini ada eksperimen yang menggunakan dua teknik fotoelektron spektroskopi, baik itu X-ray fotoelektron spektroskopi dan juga UVS dengan sumber UV menggunakan helium-2, di mana di sini ada material NP nanopartikel plus 3 MPS, kemudian ada NC plus PMAA, kemudian NC plus LA. Dengan menggunakan XPS kita bisa peroleh ada peak dari nanopartikel ini yang menunjukkan Ag silver, di mana ini peak merupakan elektron yang berasal dari kulit P dengan orbital dari D. Nah, di sini terlihat bahwa nanopartikel ini dengan penambahan sesuatu di atasnya, baik itu MPS dan juga PMAA dan juga LA, ini mengalami pergeseran energinya, energi elektronnya. Karena sudah berinteraksi dengan bagian permukaan dari nanopartikelnya, material dari nanopartikelnya. Kemudian kita menggunakan UVS, ini binding energi, menggunakan UVS kita bisa amati bahwa Ag4D dan juga Ag4D ini gitu ya, karena ini lebih sensitif terhadap interaksi antara nanopartikel dan juga molekul yang ada di sekitarnya. Kita bisa mengamati di sini. Yang pertama, bahwa terjadi perbedaan yang namanya density of state dekat dengan Fermi levelnya. Jadi Fermi level edge-nya lebih kentara gitu ya ketika NCS plus LA. Di sini ya, ini ada lebih kentara dibandingkan dengan NPS 3 MPS sampel. Oke, sebagai contoh di sini ada beberapa aplikasinya. Mohon maaf karena pabrikan kita gitu ya belum memberikan data dari mereka. Jadi sampel-sampel contohnya hasil-hasilnya tidak bisa saya tunjukkan sekarang. Mungkin di pertemuan yang lain gitu ya. Sebagai aplikasi, contohnya penggunaan UVS, kita bisa menggunakannya untuk valency band electronic structure, contohnya misalkan untuk mempelajari density of valency state atau DOS, atau HOMO level, Fermi age, band alignment, gitu ya. Contohnya misalkan untuk transisi metal oksida, kemudian semiconductor, kemudian metals. Sebagai contoh di sini ada GeSe, germanium selenide. Ini merupakan struktur atomnya, kemudian di sini merupakan representatif dari orbitalnya gitu ya. Orbitalnya untuk orbital P tentunya di sini ada PX, PY, PZ, di mana orbital P ini berbentuk seperti dumbbell gitu ya, seperti dumbbell. Nah, di sini kita bisa menggunakan UVS, di sini hasil datanya. Jadi ada energi electron volt, kemudian sumbu Y-nya ini dose atau density of valency state atau state per
satuan energinya, elektron volt. Kita bisa amati di sini. Jadi kalau Se dengan orbital S, Se dengan P, Ge dengan orbital tipe S, Ge dengan orbital tipe P, dan juga totalnya gitu ya. Jadi contohnya di sini misalkan di kawasan 0 sampai kurang lebih di sini 6, kita bisa mengamati yang warna hitam ini total dosnya. Kemudian yang warna merah ini menunjukkan sumbangsih dari LDA, local density approximation-nya gitu ya, dari selenide dengan orbital P. Kemudian ada yang biru ini germanium dengan orbital P. Kemudian yang warna hijau ini germanium dengan orbital S gitu ya. Nah, ini secara totalnya seperti ini. Nah, tentunya untuk ini hal penting gitu ya, karena kita bisa mempelajari terkait band structure, kemudian electronic conductivity, optical properties, ini lebih detail gitu ya. Surface dan juga interface electron features-nya. Kemudian juga tentunya UPS bisa diandalkan untuk mengukur work function dari materialsnya. Work function merupakan energi minimal yang dibutuhkan supaya si elektron bisa keluar dari surface materialsnya. Jadi antara energi level Fermi level dengan vacuum level, di mana kita bisa gunakan work function adalah energi UV yang datang dikurangi dengan energi Fermi dikurangi dengan energi secondary cut-off-nya dari data eksperimen. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada HFO2 0,4 nanometer yang diletakkan pada substrate Al2O3 SiO2 Si gitu ya. Kemudian di sini kita bisa ukur jadi work function-nya. Jadi work function merupakan jadi dari secondary electron cut off dari hasil pengukuran, kemudian dari Fermi level-nya, dikurangi Fermi level-nya. Tentunya ini energi foton kita sudah tahu, dikurangi energi Fermi, kemudian dikurangi dengan secondary electron cut off-nya. Kita bisa peroleh namanya work function-nya. Kemudian juga kita bisa gunakan contohnya untuk mempelajari terkait dengan HOMO atau Higher Occupied Molecular Orbital. Sebagai contoh di sini ada sampel PTCDA di mana diberikan material di atasnya dengan ketebalan berbeda-beda, mulai dari 2 angstrom, 4 angstrom, 8 angstrom, 16, 64 angstrom, dan yang di atasnya ada 128 angstrom, CL, LN, PC gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa energi homonya ini bergeser diakibatkan perbedaan ketebalan dari material di atasnya dan juga perbedaan materialsnya. Jadi bergeser. Kemudian juga kita bisa menggunakan untuk semiconductor interface. Contohnya untuk mempelajari, menganalisa band bending, interface dipole, dan juga Fermi level thinning. Selain itu juga bisa untuk digunakan yang tadi gitu ya, HOMO levels, ionization energy, interface dipole, dan juga untuk organic molecule. Bisa juga untuk katalis dan juga absorption chemistry. Contohnya CO atau O2 absorption pada transition metal katalisis. Kemudian juga bisa mendeteksi surface state yang diindus akibat reaksi katalisis. Karena ini memang sangat sensitif, surface sensitif teknik gitu ya, bahkan dibandingkan dengan XPS. Untuk mempelajari ininya gitu ya, surface-nya. Kemudian untuk 2D materials dan nanomaterials, contohnya kita bisa menggunakan untuk mempelajari contohnya penentuan V-band dan juga Dirac point. Selain itu juga kita bisa mempelajari pergeseran valensi band tergantung dari ketebalan dan juga substrate yang tadi saya sudah utarakan.
Kemudian juga bisa meng-track pergeseran HOMO akibat perubahan ukuran dan juga perubahan ligan di quantum dots. Oke, kita lanjut gitu ya ke kuis. Sebagai contoh, ini ada pertanyaan, mungkin Ibu dan Bapak sudah bisa menjawab setelah mengikuti sesi ini. Jadi UPS utamanya digunakan untuk menganalisa material, di material itu untuk apa, penentuan elektron di core, artinya di dalam gitu ya, atau terjadinya crystal lattice defect atau valency electronic structure, dan demolecular vibration. Jadi kalau kita bisa jawab, jadi penggunaan UPS, ini jawabannya adalah untuk struktur elektronik valensinya. Kemudian yang kedua, energi foton mana yang biasanya digunakan untuk eksperimen UPS dengan menggunakan radiasi dari helium-1. Dengan menggunakan UPS, ini untuk helium-1 ini menggunakan energi di energi 21,2 elektron volt. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jadi informasi apa yang ditentukan dari secondary electron cutoff di UPS? Jadi berdasarkan informasi dari secondary electron cutoff di UPS, kita bisa memperoleh work function dari material. Karena work function dari material sama dengan energi photons dikurangi energi Fermi dikurangi secondary electron cutoff. Atau lebar energi di antara secondary electron cutoff dan juga energi Fermi-nya. Jadi jawabannya C. Kemudian yang keempat, jadi UPS ini merupakan teknik yang sangat surface sensitif. Jadi kesensitivitasnya bisa mengukur kurang lebih di ketebalan berapa. Jadi UPS ini kurang lebih bisa kita gunakan untuk melakukan pengukuran di kurang lebih 1 sampai 2 nanometer. Kemudian yang terakhir, apa yang terjadi jika surface sample terkontaminasi pada pengukuran UPS? Jadi yang pertama, energi foton meningkat, tentunya energi foton yang meningkat, tentunya itu dari sumbernya gitu ya. Kita harus meningkatkan photoelectron intensity improve. Ya, berarti itu dari banyaknya foton sumber yang harus kita berikan. Kemudian valensi band bergeser lebih dekat ke vacuum level. Kemudian yang D, pengukuran work function menjadi tidak akurat. Jadi ketika surface sampelnya terkontaminasi, kemungkinan yang akan terjadi di pengukuran adalah D gitu ya. Work function pengukurannya menjadi tidak akurat. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya utarakan di pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan memberikan informasi, bisa memberikan informasi yang bermanfaat terkait teknologi high vacuum, ultra high vacuum. Salah satunya teknologi photoelektron spektroskopi, yang lebih spesifik adalah ultraviolet photoelektron spektroskopi. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom chat yang tersedia atau nyalakan mikrofonnya. Atau kalau Selamat pagi, tidak, Bapak. ya selamat pagi Pak, mohon maaf dengan siapa ini? Baik, terima kasih atas nama saya Pak Putu Teddy Indrayana. Ya baik Pak Putu. Ya, saya dari Universitas Udayana. Jadi pertama sangat senang sekali saya dapat bergabung di grup ini ya, di School of Spectroscopy kebetulan karena saya riset saya juga di kebetulan topik riset khusus saya adalah memang sintesis nanopartikel. Nah, selama ini nanopartikel itu saya sintesis untuk diaplikasikan pada berbagai seperti fotokatalisis, biosensor maupun
Ya, lanjut Pak. Mohon maaf, suara Bapak terputus-putus. Biosensor magnetic resistance. Ya, halo. Ya, lanjut Oke. Pak. Ya. Barangkali sekarang sudah terdengar jelas ya Pak? Ya, Jadi sudah untuk Pak. biosensornya ada dua, magnetic biosensor dan optical based biosensor, yaitu surface plasmon resonance. Nah, Ya. jadi saya sangat senang ya dengan terkait dengan UPS ini, ada XPS, UPS. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan UPS ini kita bisa mengetahui struktur lokal, atau sering diistilahkan kalau di jurnal-jurnal itu kan local structure gitu ya, dari material, suatu material yang kita karakterisasi. Nih, barangkali itu aja pertanyaan singkat saya. Terima kasih. Ya, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Wah, menarik sekali ya riset yang sedang digunakan. Jadi secara singkat, teknologi baik itu XPS dan juga UPS, jadi ketika Bapak menggunakan teknologi ini, berarti Bapak yang pertama XPS gitu ya, sebagai simpelnya, Bapak bisa mengetahui, jadi contohnya tentunya misalkan kalau menggunakan nanomaterials, contohnya misalkan quantum dots gitu ya, atau surface plasmon tentunya untuk contohnya misalkan menggunakan AG dan lainnya, kemudian yang bisa difungsionalisasi dan lainnya, tentunya dengan menggunakan teknik ini kita banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh. Yang pertama, tentunya kita kalau Bapak sudah tahu materialnya apa, tentunya tahu ya elemen yang di dalamnya itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua, selain itu juga Bapak ingin mengetahui gitu ya terkait dengan apa namanya tuh binding energi dan lainnya itu juga bisa gitu ya. Kemudian dari sisi UPS karena Bapak misalkan mengfungsionalisasi satu material gitu ya, nanomaterial tersebut dengan material yang lain, entah itu pemberian ligan dan lainnya untuk banyak hal ya gitu ya. Misalkan untuk proses biosensor dan lainnya, tentunya interaksi tersebut gitu ya, ketika terjadi interaksi tersebut, itu banyak sekali kita bisa peroleh dari informasi dari UPS-nya gitu Pak ya. Jadi karena dari UPS-nya kita bisa mengamati seperti yang tadi saya sudah utarakan gitu ya, terjadi misalkan perubahan misalkan energi dari homonya dan lainnya ketika misalkan si nanomaterials ini kemudian misalkan ketika Bapak rubah-rubah misalkan materialsnya berbeda, kemudian misalkan ketebalannya berbeda untuk fungsionalisasi material tersebut. Jadi jawabannya gitu ya, itu sangat bisa Pak gitu ya dan memungkinkan gitu ya dengan teknologi UPS ini gitu. Jadi digabungkan saja gitu ya, jadi XPS dan UPS Bapak akan menghasilkan data yang sangat banyak gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Pateh. Ya, benar Pak Pateh ya. Karena saya pernah dulu tahun 2016 riset di bidang ini, hanya saja memang saya tidak bisa lanjutkan. Itu di Thailand Pak Pateh. Oh, di itu Thailand di ya. SLRI, barangkali Pak Pateh tahu ya, SLRI Thailand di sinkroton, pakai sinkroton. Iya. Itu cuma saya di Indonesia belum tahu akses di mana peralatan itu berada gitu. Betul, iya. Mungkin kalau di Indonesia ya Pak ya terkait dengan teknologi XPS ini gitu ya, yang saya dengar sih mungkin baru beberapa Pak ya gitu ya, itu pun baru dibeli, mungkin saya nggak tahu udah operasi atau tidak, contohnya di BRIN ada gitu ya XPS, tapi saya tidak tahu dia dilengkapi contohnya misalkan dengan UPS atau tidak gitu ya. Saya tidak tahu berapa sumber X-ray-nya gitu, itu di BRIN ada gitu ya, yang di Serpong. Kemudian juga di UI gitu, kayaknya tahun kemarin baru beli tuh, saya dengar gitu ya. Dan juga saya tidak tahu kemampuannya seperti apa, apakah XPS saja atau UPS. Kemudian juga yang saya dengar ada di Universitas di Penogoro ya, Undip gitu. Ada juga gitu ya. Iya. Oh, gitu. Terima kasih banyak Pak Pateh atas informasinya. Sangat luar biasa informasinya ini. Yang harapan saya dulu yang untuk analisis di bidang electronic structure material sekarang udah ya setidaknya saya sudah ada gambaran. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak Putu. Terima kasih juga ya Pak ya sudah menghadiri acara kami gitu. Ya, sama-sama Pak Putu. Luar biasa penjelasannya Pak Pateh. Sangat mudah dipahami. Terima kasih. Baik Pak, baik ya. Mungkin jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan kembali, silahkan. Oh, ini ada pertanyaan lagi ya, mirip seperti yang tadi saya sudah utarakan.
Jadi kalau kita ingin menganalisa dengan UVS, di mana alat di Indonesia yang ada gitu ya. Jadi seperti yang tadi saya sudah utarakan, mungkin di Indonesia maksudnya itu di sisi akademik ya, di sektor penelitian. Kalau di industri mungkin di kawasan Batam ada gitu ya, untuk industri lensa mata gitu, mereka menggunakan XPS dan juga UVS. Untuk di Indonesia di lembaga penelitian ataupun kampus itu ya, yang saya dengar sih ada di UI, ada di BRIN, kemudian ada di Universitas Diponegoro, walaupun saya tidak tahu spesifikasinya seperti apa. Maksudnya itu karena ini kan kita bahas fotoelektron spektroskopi. Saya tidak tahu apakah dilengkapi hanya X-ray fotoelektron spektroskopi saja atau dilengkapi sudah dengan UVS dan berbagai halnya gitu ya, seperti ion sputtering gitu, untuk depth profiling, kemudian ada electron gun untuk apa namanya tuh AIS dan lainnya gitu ya. Jadi ini merupakan teknik yang advance sebetulnya. Jadi di Indonesia itu jarang sekali ya, belum banyak gitu ya institusi yang memiliki, tentunya harganya juga luar biasa gitu ya. Jadi harganya tergantung konfigurasinya itu kurang lebih ya mirip-mirip dengan lebih rendah dari transmission electron microscope yang high resolusi gitu ya, lebih rendah. Tetapi kalau konfigurasinya banyak gitu ya, bisa melakukan XPS, UPS, Auger emission spektroskopi, depth profiling, kemudian bisa juga selain ultra vacuum, bisa juga menggunakan ambient pressure, kemudian juga bisa dilengkapi, contohnya kalau yang prefak gitu ya, untuk penumbuh materialsnya dalam satu ini ya, contohnya digabung dengan molecular beam epitaksi dan lainnya, itu sangat mahal gitu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada pertanyaan mungkin setelah ini, silahkan Ibu dan Bapak kontak saya, bisa via WhatsApp atau tanyakan di grup saja gitu ya. Mungkin pertemuan kali ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai bertemu di pertemuan kami selanjutnya, yaitu webinar series dan juga foto elektron spektroskopi. Untuk webinar series kita akan melakukan minggu depan, kita akan melakukan webinar series tapi kita ganti di hari Rabu. Kita akan membahas terkait dengan Raman spektroskopi dari semua aspek. Mudah-mudahan mungkin sekitar 4 jam ya, kita akan non-stop untuk membahas semua terkait Raman. Mudah-mudahan bisa mengcover dari A sampai Z-nya. Oke, mungkin itu saja acara saya akhiri. Mohon izin pamit Ibu dan Bapak, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pate. Ya, sama-sama Pak, sama-sama Pak Putu.